Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar bersama melalui media pembelajaran video. Pada kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada bab khutbah, tabligh dan dakwah untuk kelas 11 SMA. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan kadar kemampuan. Apalagi Allah memberikan predikat kepada kita sebagai umat muslim, yaitu khairu ummah, yang artinya sebaik-baik umat. Pengertian dan pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Langsung saja, yang pertama, khutbah. Khutbah menurut arti bahasa, khutbah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah, seperti sholat, yaitu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, dan sholat khusuf, dan juga dalam kegiatan wukuf dan nikah. Sedangkan menurut arti istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Oleh karena itu, khutbah dalam sholat Jumat tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah sholat Jumat. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut arti istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Jadi, setiap orang muslim yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka ia wajib mencegahnya atau menghentikannya, baik dengan kekuasaannya, lisannya, ataupun dengan hatinya. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Sedangkan dakwah menurut arti istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Ketentuan khutbah. 1. Syarat khotib, yaitu Islam, baligh, berakal sehat,
mengetahui ilmu agama. 2. Syarat 2 khutbah, yaitu khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur, khatib duduk di antara 2 khutbah, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, dan yang terakhir tertib. Yang ketiga yaitu rukun khutbah. Di antaranya yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca sholawat kepada. Ketentuan khutbah berikutnya yang keempat yaitu sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika berkhutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah difahami, dan tidak terlalu panjang. Keempat, khatib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika khatib duduk. Yang B, ketentuan tabligh. Yang pertama, syarat bagi mubaligh, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Yang kedua, etika tabligh, yaitu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya. Yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang. Berikutnya, ketentuan dakwah. 1. Syarat dai, yaitu Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. 2. Etika berdakwah, yaitu 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilakukan dengan mau'idhatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Berikut salah satu dalil dari pelaksanaan dakwah, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran Surat An-Nahl 125. Mari kita baca bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.